Episode 116. Hilda yang murka. Kenapa aku Molly? Kenapa harus suamiku? Hening. Sementara Gia dan Molly menangis, Arya tetap menenangkan istrinya. Selang beberapa lama, Molly mendongak. Keadaannya tak jauh beda dengan Gia. Kacau. Gia tak mau bersuara. Ia hanya menatap Molly yang kini sedang bersimpuh di lantai, sedangkan dirinya ada di atas ranjang bersama suaminya yang masih setia memeluknya. Perlahan tangan Molly bergerak mengusap lembut air matanya, menarik napas pelan lalu mengangguk beberapa kali. Jujur, aku enggak tahu kenapa harus suami kamu, kenapa harus Pak Arya dan kenapa harus dia. Di saat kalian udah ngenalin aku ke Abra pun, aku belum bisa berpaling. Entah karena apa, tapi yang aku rasa bukan baru-baru ini, udah lama. Nah, kapan? Tanya Gia pelan dan Arya makin mempererat pelukannya. Kalau kamu enggak kuat, jangan dipaksa, bisik Arya dan Gia hanya mengangguk, lalu kembali menatap Molly yang masih menatapnya. Sejak kamu jauh dari aku karena papa, aku baru sadar kalau dulu aku juga suka sama Pak Arya. Dia yang berusaha membuat kita baikan, malah membuat aku menyukainya. Semua perlakuan dan sikapnya berhasil membuat aku tertarik sama dia. Kamu benar, Nah. Sikap baik Pak Arya selalu membuat para wanita salah paham, termasuk aku. Walau aku tahu itu adalah sikap baiknya saja, tapi otakku seolah tertutup untuk mengakui itu. Aku terus mengatakan jika aku memang menyukai dia, dan dia juga sama. Semua yang terjadi di antara kita, aku minta maaf. Sejak aku bilang mau balik ke Jakarta lagi dan kamu bilang aku bisa tinggal di apartemen kalian, aku pikir aku bisa tahu gimana perasaan Pak Arya sama aku. Nyatanya, dia sama sekali gak lihat aku sebagai wanita. Dia cuma lihat aku sebagai teman kamu, enggak lebih. Sampai aku pernah mencoba untuk merayunya lewat cara memasak waktu itu, suamimu malah tetap menolak. Apa itu bukan keberuntungan buat kamu, Nah? Tanya Molly dan Gia kembali menggeleng kuat. Dan kamu tahu kalau itu salah satu keberuntunganku, tapi kamu tetap mengambilnya? Apa yang harus aku katakan soal itu, Molly? Jahat. Kurasa kata itu kurang pas untuk semua yang kamu lakukan. Molly kembali mengangguk. Aku tahu, dan aku menyesal. Kali ini bukan lagi gelenggan saja yang ditampilkan Gia, tapi juga kekehannya terdengar. Menyesal, untuk apa Molly? Jika hanya aku saja yang terluka, aku mungkin bisa memberimu maaf. Tapi, kamu tahu, anak aku pun ikut terkena imbas dari semua yang kamu lakukan. Anak aku yang harusnya jadi ponakan kamu, anak aku yang harusnya dengan bangga dia akan manggil kau tante. Tapi sekarang, aku gak akan biarkan dia manggil kamu dengan sebutan itu. Kamu, bukan tantenya, dan kamu bukan sahabat aku lagi. Gia menarik napasnya dalam lalu berusaha untuk menghentikan tangisannya lalu melepas pelukan yang diberikan Arya padanya dan menatap Molly serius. Coba lihat aku, Molly. Molly perlahan mengangkat kepalanya, menatap Gia dengan wajah basah dan memerah. Gia mengulas senyum yang memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja lalu menghapus air matanya. Terima kasih Molly. Terima kasih karena kamu sudah pernah ada di hidup aku dulu, terima kasih karena sudah pernah menjadi sahabat aku dulu, dan terima kasih atas sakit pengkhianatan yang kamu lakukan untuk aku hari ini. Terima kasih karena sudah menunjukkan aku siapa diri kamu sebenarnya. Aku harap, setelah ini kamu enggak berbuat hal buruk lagi sama orang lain. Cukup aku dan berhenti di aku. Gia menegadahkan wajahnya sebentar saat ia merasa air matanya ingin luruh dan ia tahan. Setelah kembali baik, ia menatap Molly lagi. Mulai hari ini, kamu akan jadi kamu dan aku akan jadi aku. Kamu dan aku, tidak akan pernah lagi jadi kita. Aku. Gia menjeda kalimatnya, ia menggigit bibir bawahnya lalu memejamkan matanya untuk berusaha kuat melanjutkan kalimatnya. Aku bukan lagi sahabat kamu. Tangis Molly pecah, punggung dan pundaknya bergetar. Begitu juga Gia. Keduanya menangis, Arya pun sama. Bukan menangis karena dua wanita itu, tapi menangis karena Gia yang kembali harus merasa sakit akibat ketidakadilan di hidupnya. Maaf Molly,
kamu bisa keluar. Itu suara Arya. Ia makin menenggelamkan tubuh istrinya di dalam tubuhnya. Setelahnya ia menumpukan dagunya di atas puncak kepala Gia tanpa mau lagi menatap Molly yang entah sekarang sedang ada. Tapi saat mendengar pintu ruangan terbuka lalu tertutup, Arya tahu jika wanita itu sudah keluar, membuat tangis Gia makin kuat dan pelukannya makin ia eratkan. Kamu gak perlu sahabat, Gia. Ada aku, Mama dan Kak Arsi, kamu hanya butuh keluarga, setelahnya, kamu enggak butuh siapapun lagi. Aku akan selalu jadi apa yang kamu butuhin, oke? Bisik Arya dan Gia hanya mengangguk pelan. Sementara di dalam ruangan Arya masih berusaha menenangkan Gia, di luar ruangan beda lagi. Ternyata, Hilda dan Arsi tak pergi kemana-mana. Dua wanita itu ada di depan ruangan, menatap Molly yang baru saja keluar dari ruang rawat Gia dengan pandangan menusuk. Permisi, saya pamit. Urusan kamu dengan Gia mungkin sudah selesai, tapi dengan saya belum. Ikut saya, ucap Hilda menarik tangan Molly saat wanita itu belum sempat memproses kalimat Hilda, ia sudah melangkah mengikuti langkah lebar Hilda yang entah akan pergi kemana. Molly hanya pasrah, ia mengikuti Hilda di belakang wanita itu dengan tangan yang masih dicekal lalu menyeretnya, dan Arsi yang mengikuti dari belakang. Saat mereka sampai di sebuah ruangan, Hilda menarik Molly kuat lalu melepaskan tangannya yang mencekal tangan Molly hingga wanita itu sedikit limbung dan menabrak dinding di depannya. Lihat, lihat kata saya, bentak Hilda menunjuk dinding kaca yang ada di samping kirinya, membuat Molly yang ada di depannya meringis karena sikunya terbentur dinding dan mengikuti tangan Hilda yang menunjuk dinding kaca di sebelah kanannya. Kening Molly berkerut lalu beralih menatap Hilda pelan. Dia, cucu saya. Puas kamu, itu anak Gia, anak Arya. Kamu yang buat dia ada di sana. Sudah puas kamu merusak semuanya? Saya pikir peringatan saya saat di apartemen dapat kamu dengar dengan baik, nyatanya tidak. Molly bungkam, ia kembali menatap ke dalam ruangan itu dan melangkah pelan. Kedua tangannya menempel di dinding kaca. Baru saja ia ingin membuka mulutnya, pundaknya lebih dulu ditarik Hilda dan tanpa aba-aba ia merasa panas di pipinya. Plak, satu tamparan mendarat di pipinya, membuat Molly memalingkan wajahnya dan menunduk dalam. Puas kamu buat cucu saya harus bertaruh nyawa? Apa perlu saya lakukan ini juga sama ibu kamu? Tanya Hilda membuat Molly mengangkat wajahnya cepat. Tante, ucap Molly cepat dan menggeleng kuat. Hilda mengulas senyum miring lalu meraih dagu Molly untuk menatapnya. Tapi bukan hanya sekedar memegang biasa pada dagu Molly, tapi mencengkramnya dengan menusukkan kuku-kuku panjang yang wanita paruh baya itu punya. Kenapa? Kaget saya bisa tahu? Molly, kamu pikir saya akan seperti Gia yang merelakan semua ini begitu saja? Tidak, ucap Hilda melepas cengkramannya pada dagu Molly dengan kasar hingga wanita itu jatuh ke lantai. Hilda ikut berjongkok di depan Molly lalu menaikkan lagi dagu Molly agar wanita itu menatapnya. Kali ini Hilda hanya menggunakan satu jarinya lalu tersenyum remeh. Ibumu sakit bukan? Di rumah sakit pelita, ruang anggrek dan sedang dalam tahap perawat intensif. Tumor otak, benar begitu Molly? Molly menutup matanya, semua itu benar. Dan kenapa Hilda bisa tahu? Itu yang kini ada di dalam pikirannya. Bagaimana jika saya keluarkan video kamu yang sedang menggoda Arya hingga rela bertubuh polos di depan suami sahabat kamu ke ibumu? Kira-kira, ibumu akan berpikir apa soal anaknya ini? Masih bisa bilang jika kamu wanita baik, atau anak yang dibanggakan? Atau, Hilda kembali mengantung kalimatnya dan mencengkram kedua sisi pipi Molly dengan tangannya kuat hingga bibir Molly nampak maju karena tekanan dari tangan Hilda yang kuat. Atau nanti ibu kamu akan lebih parah kondisinya dari sekarang, tanya Hilda dan air mata Molly kembali jatuh. Hilda menggeleng pelan. Oh, jangan nangis sayang, saya gak akan punya rasa simpati lagi sama kamu. Aturan hidup saya itu, kamu tega saya akan 2 kali lipat lebih tega dari kamu. Kamu hampir bikin menantu sama cucu saya hilang, maka akan saya buat kamu juga merasakan apa yang saya rasakan kemarin.
Tak lama, ponsel Molly berdering, membuat Hilda kembali tersenyum puas. Angkat, saya mau tahu kamu dapat kabar apa hari ini. Hilda melepaskan Molly, ikut duduk menyusul Arsy yang sejak tadi menatap ibu dan wanita itu dari tempatnya. Hilda duduk dengan kedua kakinya yang menyilang di atas kaki yang lain, menatap Molly dengan tatapan datar saat Molly mengeluarkan ponselnya. Molly belum mengangkat teleponnya, hanya melihat it call yang masuk adalah Jaya, papanya. Ia menatap Hilda takut-takut lalu meneguk salivanya saat Hilda memberinya senyum miring. Papamu, angkat nak, saya ingin dengar kabar apa yang papamu bawa. Kali ini, dengan tangan gemetar dan posisi yang masih terduduk di lantai, Molly menggeser tombol hijau di ponselnya. Loudspeaker, perintah Hilda membuat Molly tak berdaya dan menuruti apa mau Hilda dengan cepat. Detik berikutnya, Molly dapat mendengar suara Jaya yang bergetar dan takut. Molly, kamu di mana? Tanya Jaya tanpa basa-basi membuat Molly melirik Hilda sekilas lalu menunduk. Di Jakarta Pak, kenapa? Mama baik-baik aja kan? Tanya Molly yang setelahnya ia menggigit bibir bawahnya, takut jika jawaban Jaya tak sesuai. Molly, bisa kamu kembali sekarang? Mamamu kritis, perusahaan papa bangkrut. Papa gak punya uang buat lanjut pengobatan mama kamu bisa. Apa? Kaget Molly dengan suara bergetar dan tatapan yang perlahan menatap Hilda di depannya. Sekali lagi Molly merasakan aura permusuhan yang kuat dari sorot mata Hilda. Gimana bisa, Pa? Maksud aku, kenapa bisa bangkrut? Tanya Molly masih berusaha tenang tapi jawaban Jaya membuat hatinya begitu sakit, ia bahkan baru tahu fakta ini. Papa menggelapkan saham semua investor untuk pengobatan mama kamu. Papa minta maaf, Molly. Tapi, bisa kamu pulang sekarang? Tanya Jaya dan Molly hanya bisa memejamkan matanya dengan air mata yang sudah luruh. Dan setelahnya, ia mengangguk pelan walau ia tahu Jaya tak akan melihatnya. Molly pulang hari ini, Pa. Oke kalau begitu nak, Papa tunggu. Hati-hati di jalan. Setelahnya, sambungan telepon Molly putus sepihak dan kembali menangis. Tapi tak selang berapa lama, Hilda melempar amplop coklat ke depan Molly hingga wanita itu mendongak dan menatap Hilda lagi. Ambil itu, pergi dari sini sekarang juga sebelum terlambat dan kamu menyesal karena gak bisa lihat mama kamu. Dan satu lagi, kamu akan selalu diawasi. Molly, itu uang, anggap saja sebagai bayaran kamu yang sudah menjual tubuh kamu ke Arya malam itu. Walau Arya tak menyentuhmu, tapi saya tahu dia lihat. Anggap saja malam itu kamu sebagai perempuan bayaran. Dan ya, itu bayaran untukmu. Pergi sejauh mungkin, jangan sampai saya melihat sehelai rambutmu berani mendekat ke arah Gia atau Arya lagi, atau kamu akan tahu, hal apa yang akan saya ambil lagi dari hidupmu setelah ini. Kalimat Hilda berakhir di sini, wanita itu bangkit, disusul Arsy yang kini melangkah beriringan meninggalkan Molly yang masih menangis kuat. Perempuan penghangat ranjang episode 117. Gia tersenyum lagi. Lo pulang hari ini? Suara Siska membuat Gia menoleh dari layar ponsel ke arah wanita yang kini nampak begitu berbeda di matanya. Gia mengangguk dengan senyum di wajahnya, tapi detik berikutnya, senyum itu kembali pudar. Siska yang menyadari hal itu pun menarik napas dalam lalu melangkah mendekati Gia. Kepikiran Argi lagi, tanya Siska membantu merapikan rambut Gia yang baru saja selesai dikeringkan oleh Arya menggunakan hair dryer sebelum Siska datang, tapi belum sempat disisir. Iya, jawab Gia singkat lalu menunduk, menatap kembali layar ponselnya lalu mengulas senyum tipis. Di sana, ada foto terbaru Argi. Tentu saja didapat dari dokter anak yang mengurus Argi secara khusus. Siska tak lagi bertanya. Ia memilih meraih sisir lalu melangkah ke belakang Gia dan mulai menyisir lembut rambut Gia. Ngapain? Biar Mas Arya aja yang... Gua ataupun Arya sama aja kan? Lagian buat apa sih nunggu Arya? Kalau dia udah dibawa kabur si Bams, baliknya lama. Gia menggeleng. Ketusnya Siska memang beda. Wanita ini tak bisa bertutur lembut,
tapi beda dengan tindakannya yang terkesan manis. Makasih, ucap Gia pada akhirnya, tak tahu harus mengatakan apa. Buat apa? Gue gak lagi perang dan menang sampai lo harus bilang makasih ke gue, jawab Siska cuek tapi mampu membuat Gia tersenyum. Wanita itu memilih mematikan ponselnya, meletakkan ponsel itu sembarangan di atas meja dekat sofa lalu menarik tangan Siska hingga wanita itu kembali berputar dan ada di hadapan Gia. Ceka. Ngapain sih lo? Gue belum kelar nyisirin lo, rambut lo masih kusut. Siska berdecak kuat, membuat wajahnya yang cantik juga terlihat tak menyenangkan. Tapi Gia malah sebaliknya, wanita itu tersenyum menatap Siska. Arumi. Dek. Siska berpaling, ia melepas tangan Gia lalu memilih meletakkan sisir yang ada di tangannya dan melangkah menjauh. Ia meraih satu botol air berukuran tanggung dan membukanya cepat. Ia bahkan meminumnya tak tanggung-tanggung, setengah dari semua isi yang ada. Arum. Stop, Don, jangan pakai nama itu. Satu tangan Siska terulur untuk meminta Gia berhenti bicara. Gia mengulas senyum lalu menarik napas dan mulai bangkit dari duduknya. Walau ia masih melangkah perlahan, tapi ia tetap menyusul Siska yang kini ada di samping ranjang rawat inapnya. Kenapa? Bukannya namamu Arumi? Siska berbalik badan dengan cepat lalu menggeleng. Arumi udah mati 3 tahun lalu, di sini cuma ada Siska. Tapi penampilanmu yang sekarang bilang kalau kamu lebih pantas jadi Arumi. Bukan begitu, tanya Gia dan Siska menutup matanya. Ini karena Bams, kalau bukan karena dia aku gak akan pakai ini. Aku suka kamu pakai kata aku. Bisa terus begini? Tanya Gia yang langsung membuat Siska sadar akan satu hal lalu membuka matanya. Ia menggeleng lalu menatap Gia serius. Jangan minta itu sama gue, lo boleh minta apapun, asal bukan itu dan jangan sebut nama itu lagi. Walau cuma sama gue, atau di depan siapapun. Lo paham, ucap Siska membuat Gia kembali menarik napas dalam dan menatap Siska serius, yang ditatap membuang muka. Jangan lihat gue kayak gitu. Jawaban gue tetap enggak. Oke, kamu berhak nentuin itu semua. Tapi Siska, penampilan kamu hari ini, sumpah, aku jadi ingat gimana kamu yang... Please, mohon Siska dan Gia mengangkat kedua tangannya lalu mengangguk. Oke, enggak. Sorry. Jadi mau sisirin rambut aku, tanya Gia dan Siska memutar bola matanya malas. Makanya, tadi pas gue nyisir gak usah bertingkah. Jawab Siska sarkas membuat Gia mengerucutkan bibirnya yang membuat Siska gemas. Gak pantes Gia, udah punya anak. Kata Mas masih pantes, malah aku lucu begitu. Suami lo bucin. Kayak Bams gak bucin aja. Buktinya? Bawel ya lo, mau gue keluar sekarang? Ancam Siska membuat Gia terkekeh pelan. Dan entah kenapa, melihat dan mendengar Gia tertawa membuat hati Siska sedikit lega. Setidaknya temannya satu ini tidak merasa sedih sedalam kemarin. Bercanda kali, Siska. Kamu selalu apa-apa dimasukkan ke dalam hati, ucap Gia tapi Siska hanya mendengkus kuat dan kembali menyisir rambut Gia pelan agar wanita itu tidak kesakitan. Hening cukup lama menyelimuti keduanya. Baik Gia atau Siska tak ada yang bicara. Dan setelah Siska selesai merapikan rambut Gia pun, wanita itu tetap diam dan ikut duduk di samping Gia di sofa. Tak lama dari itu, Arya dan Bams masuk, melihat dua wanita itu tak saling bicara, membuat kening Bams berkerut sempurna. Kalian musuhan? Tanya Bams yang datang-datang langsung mendekati Siska dan menciumi puncak kepala Siska hingga wanita itu melotot padanya. Beda dengan Gia dan Arya yang tersenyum melihat keintiman keduanya. Gia yang didekati Arya langsung saja memeluk suaminya saat Arya masih berdiri hingga wajah wanita itu tenggelam di perut Arya. Iya deh yang udah main sosor-sosor, aku gak lihat kok. Ucap Gia cekikikan lalu menutup wajahnya di dalam perut Arya, hingga suara dengkusan Siska terdengar dan Bams yang malah meringis pelan. Gara-gara kamu, desis Siska pelan tapi penuh dengan penekanan, membuat Gia melepas pelukannya dengan Arya dan menatap Siska dengan serius.
tadi aku yang minta buat gak lo, gue lagi bilangnya gak mau. Sekarang sama Bams malah aku kamu. Gak adil, ini gak adil. Gia mencebik, membuat Siska menggeleng dan menatap Gia dengan serius. Gia. Gak, aku marah sama kamu. Dih, ingat udah punya ekor, masih aja ngambek. Biarin, suami aku aja enggak masalah. Ya udah iya, sekali aja nih aku mau baik hati buat kamu. Hari ini semua yang kamu mau aku turutin karena kamu hari ini keluar dari ruangan bau obat ini. Jadi, untuk permintaan pertama Nyonya Bramasta, kamu mau apa dari aku? Tanya Siska yang kini menatap Gia dengan alisnya yang naik turun. Melihat itu, Gia memicingkan matanya lalu menunjuk Siska dengan satu tangannya lalu memutar jari telunjuk itu di depan wajah Siska. Kamu gak bohong? Tanya Gia dan Siska kembali memutar bola matanya malas. Iya atau aku berubah pikiran lagi, ucap Siska yang membuat Gia dengan cepat menyengir lalu mengangguk. Iya, Dih jangan ngambek dong. Kalau gitu, aku mau makan di tempat kita biasa makan dulu, Bams yang traktir, ucap Gia membuat Siska mengangguk dan Bams menjentikan jarinya. Buat Gia apa sih yang enggak? Ucap Bams langsung mendapat pelototan dari Arya hingga pria itu menaikkan dua jarinya yang sudah ia bentuk huruf V dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, membuat Gia terkekeh lalu mendongak menatap Arya. Mas, aku boleh kan sebelum pulang lihat Argi dulu? Tanya Gia dan Arya mengulurkan tangannya untuk mengusap kening Gia lembut. Itu pertanyaan? Gia menggeleng lalu mengulas senyum. Permintaan. Kalau begitu boleh. Gia makin melebarkan senyumnya lalu meminta Arya menunduk dan mensejajarkan wajah mereka. Arya menurut, ia sedikit membungkuk lalu mengarahkan wajahnya di depan wajah Gia. Awalnya Arya tak berpikir jika Gia akan melakukan ini, tapi setelah semua terjadi ia yakin Gia melakukannya. Wanita itu tanpa rasa malu dan canggung pada Siska dan Bams meraih tengkuk Arya lalu menyatukan bibir keduanya, hingga Siska dan Bams mengeluh panjang. Masih ada orang, Gia? Asem, berasa gue patung, celetuk Bams mendapat pukulan di lengannya oleh Siska tapi Gia tak peduli. Setelah menyatukan bibirnya dan Arya ia menatap suaminya dengan tangan yang masih menangkup sisi wajah Arya dengan tangannya. Makasih, Mas. Sama-sama. Perempuan Penghangat Ranjang episode 118. Kembalinya putra pertama. Neonatal Intensive Care Unit, NICU. Tulisan ruangan yang menjadi tempat bernaung Argi selama beberapa hari terakhir. Anak itu tumbuh begitu kuat. Tak sekalipun Argi membiarkan Arya atau Gia tahu perihal kondisi buruk tentang dirinya. Yang ada hanyalah perkembangan begitu signifikan yang ditunjukkan bayi tampan itu. Peningkatan berat badan yang cukup, berhasil menyesuaikan suhu ruang, dan peningkatan konsumsi ASI yang diberikan secara manual. Mendapat kabar membahagiakan membuat Arya dan Gia tentu begitu senang bukan kepalang. Dua anak manusia yang baru saja menjadi sesosok orang tua baru itu nampak mengharu saat melihat beberapa alat yang ada di ruangan sang putra dirawat, mulai dinonaktifkan. Tubuh kecil yang kini jauh lebih berisi itu nampak dalam gendongan salah satu perawat perempuan, memakaikan pakaian juga lengkap dengan sarung tangan juga kaki. Satu tangan Arya yang dicengkram kuat oleh Gia menjadi sebuah sambutan dari wanita itu jika ia tak sabar ingin menimang putranya, pun dengan ia yang kini akan menitikan air mata, jika saja istrinya tak lebih kuat darinya, mungkin kini Arya akan menangis terseduh layaknya anak kecil. Mas, panggil Gia dengan suara bergetar, melihat kini perawat itu membawa Argi menyusuri ruangan dan mendekat ke arah sekat kaca, menampilkan bayi mungil itu yang menggeliat tak nyaman dengan mulut yang beberapa kali mengecap, seolah mencari mangsa di mana letak asupan ASI miliknya berada. Argiku, ucap Gia dengan senyum dan mata berbinar, sama seperti Arya yang menempelkan tangannya di sekat kaca lalu bergerak seolah mengusap tubuh bayi itu. Dia sehat, bisik Arya yang disambut anggukan kepala oleh Gia. Selanjutnya, perawat itu memberikan isyarat pada Gia dan Arya jika sebentar lagi mereka akan bertemu dengan putra mereka.
kebahagiaan makin memuncah kala para perawat lain mempersilahkan Gia dan Arya untuk mengikuti mereka ke sebuah ruangan yang di depannya terpasang jelas nama dan gelar dari dokter yang selama ini merawat anak mereka, Dr. Indra Prajamukti, Sep.A. Di dalam ruangan, Arya dan Gia duduk bersisihan, mendengarkan beberapa saran Dr. Indra, mengangguk saat mereka paham akan penjelasan dokter, atau sesekali kening mereka berkerut bersamaan karena tak paham akan istilah kedokteran. Tapi, saat apa yang mereka tak paham, dengan cerewetnya dua orang tua baru itu akan bertanya, bahkan Arya mencacat beberapa poin penting yang harus ia lakukan pada putranya. Karena di sini, argi spesial, anak itu tiba di dunia lebih awal dari yang seharusnya, membuat kedua orang tua baru itu harus lebih hati-hati dalam merawat putranya. Sampai di sini, ada yang mau ditanya lagi, tanya Dr. Indra pelan. Ia begitu telaten menjelaskan pada Arya dan Gia soal apa-apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan nanti. Sejenak Arya dan Gia terdiam, lalu setelahnya keduanya mendongak dan menggeleng bersamaan. Dr. Indra tersenyum, ia meraih satu kertas yang Gia tahu itu adalah sebuah resep obat. Saya berikan ini untuk daya tahan tubuhnya. Jika Abis dan Argi makin membaik, tidak perlu diberikan lagi. Hanya saja, imunisasi untuk Argi harus lengkap, jangan sampai kelewat ya, Pak, Bu, ucap sang dokter dengan tangan yang masih sibuk menari di atas kertas yang tangannya memegang pena. Lagi-lagi Gia dan Arya mengangguk bersamaan, begitu juga saat menjawab dengan suara. Baik, Dok. Baik, Dok. Duh kompak, gimana? Udah enggak sabar mau ketemu Argi, goda Dr. Indra yang melihat senyum keduanya makin lebar lalu Dr. Indra menunjuk sisi kanannya, di mana di sana sudah ada seorang perawat wanita tadi yang menggendong Argi mendekat lalu menyerahkan anak itu pada Gia. Hai sayang, ini Bunda. Runtuh. Tangis yang sejak tadi tak dibayangkan oleh Gia akan runtuh, nyatanya saat ia berhasil mendekap anaknya pun jatuh. Bulir-bulir air mata itu tumpah tanpa isakan. Hanya air mata yang terus merembes di atas pipinya, membuat Arya yang duduk di samping Gia pun ikut menangis haru. Pria itu menatap anaknya yang begitu damai, jemarinya bergerak menyentuh tangan kecil Argi yang terbalut sarung tangan. Dan saat itu, balasan dari Argi pun hadir, anak itu menggeliat tapi senyum terpatri di wajah tampannya. Dia mirip kamu banget. Bisik Gia membuat lengkung senyum tercipta pada bibir Arya yang penuh dan pria itu menunduk perlahan untuk mendaratkan bibirnya di atas tangan kecil putranya yang ditutupi sarung tangan. Ayah di sini, ayah akan selalu di samping kamu, putra ayah yang kuat. Sehabis bisikan itu, Arya menumpukan keningnya di pundak sang istri, pria keras kepala itu akhirnya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega akan kenyataan yang memberitahu dirinya jika putra pertamanya dan Gia baik-baik saja. Tak lama, drama pertemuan orang tua dan anak itu berakhir, membawa Gia dan Arya pulang ke rumah, di mana mereka akan membentuk cerita mereka bersama, ditambah dengan kehadiran buah cinta keduanya. Gia masih menggendong Argi dengan erat. Satu tangan Arya ada di pinggangnya dan satu lagi ia gunakan untuk menenteng tas yang Gia sempat bawa tadi. Sampai di depan pintu apartemen, Arya melepas lebih dulu rangkulan tangannya pada pinggang Gia dan membuka pintu apartemen. Hal yang pertama mereka lihat adalah balon gas yang menempel di dinding dengan tulisan, Welcome Baby Argi. Tentu itu disiapkan oleh Hilda, Arsi juga Bams dan Siska yang sudah tiba lebih dulu di apartemen Arya karena tak diperbolehkan Arya untuk ikut menjemput Argi di rumah sakit. Senyum keduanya mengembang saat Vina dan Vino menyambut mereka dengan senyum yang giginya mulai hilang karena usia yang harus menanggalkan gigi susu mereka. Tante, adik Argi, tanya Vina heboh tapi suaranya pelan, seolah tahu jika bayi yang ada di gendongan tantenya itu masih doyan terlelap. Gia mengangguk, ia mengulas senyum dan masuk ke dalam lebih dulu, disusul Arya yang menutup pintu utama lebih dulu. Iya, mau lihat, tanya Gia pada Vina dan Vino yang kini membulatkan matanya antusias lalu mengangguk kuat. Mau, seru keduanya bersamaan yang langsung mendapat teguran lewat suara dan juga delikan mata dari Arsi,
hingga Gia dibuat tergelak saat melihatnya, karena kini dua anak kembar itu memberenggutkan wajahnya kesal. Udah jangan cemberut, cuci tangan dulu yang bersih, kita lihat baby Argi sama-sama. Oke, ucap Gia pada Vina dan Vino yang lagi-lagi mengangguk antusias setelah sebelumnya mereka lebih dulu mengembangkan senyum dan melangkah terburu-buru ke arah kamar mandi yang ada di samping dapur. Arya masuk ke dalam kamar, meletakkan tas milik Gia lebih dulu lalu kembali ke ruang tengah, menyusul yang lain karena semua sudah ada di sana, berlomba menatap penghuni baru dunia ini. Arsy dan Hilda duduk mengapit Gia, sedang Vina dan Vino berlomba naik ke pangkuan Hilda juga Arsy demi melihat adik mereka yang baru. Siska dan Bams ada di sisi sofa lainnya, sedangkan Arya yang baru datang langsung bergabung walau tak duduk. Pria itu berdiri tepat di belakang punggung istrinya, mengusap puncak kepala Gia hingga wanita itu mendongak dan mengulas senyum. Cucu nenek, sehat-sehat ya? Nanti nenek ajak jalan-jalan sama kakak Vina dan Vino. Ucap Hilda menyentuh paha kecil Argi hingga anak itu kembali menggeliat. Tapi suara berikutnya diisi oleh Vino yang melanjutkan kalimat Hilda sebelumnya. Jalan-jalan ke Ancol, kan Nek? Naik biang lala, ucap Vino dengan binar mata polosnya yang mengundang semua orang yang ada di sana tergelak dan Vino juga Vina menatap para orang dewasa heran. Kok ketawa sih? Tanya Vina protes karena tak ada tanggapan akan pertanyaan Vino sebelumnya. Hingga Arya berdeham lebih dulu lalu mengusap puncak kepala ponakannya bergantian. Boleh, nanti kita ke Ancol, tapi tunggu adiknya gede dulu ya. Sekarang adiknya masih suka bobo sama minum susu doang, nanti kalau udah bisa main, Om ajak kalian jalan-jalan ya. Mau? Tanya Arya setelah menjelaskan semua pada ponakannya dan keduanya mengangguk cepat. Mau. Mau banget, ucap keduanya kompak yang lagi-lagi membuat suasana hanya menyelimuti ruangan apartemen Arya yang lebih sering sepi, atau mungkin mulai sekarang, akan jadi ramai. Setelahnya, obrolan kecil dan ringan terjalin, sesekali akan berjurus pada pekerjaan, dan sesekali akan pada kehidupan. Lalu saat tiba-tiba pertanyaan Gia terlontar, tak ada yang mau membuka mulut untuk sekedar menjawab. Gimana sama Molly? Hukuman dia apa? Tanya Gia pelan dan semua yang ada di sana, kompak membuang muka, membuat Gia mengangguk paham dan tak lagi melanjutkan rasa ingin tahunya yang menggebu. Ia kubur rasa itu dalam-dalam, bersama sakit yang pernah pemilik nama itu berikan padanya. Dalam hati, Gia mengucap perpisahan yang tak lagi akan selalu ia ingat karena apa perpisahan itu terjadi. Laki-laki. Perempuan Penghangat Ranjang episode 119. Sebahagia Tuhan menciptakanmu sebahagia aku memilikimu. Hari-hari menjadi orang tua dimulai. Gia, terlalu bersemangat dalam hal ini. Wanita itu akan bangun lebih pagi, bergerak riang di dalam dapur miliknya lalu bersenandung kecil saat kedua tangannya mulai bergerak di atas semua peralatan tempurnya membuatkan sarapan sang suami. Semua yang ia lakukan selalu diiringi senyum manis pemilik senyum terbaik bagi Arya. Gerakan lincahnya adalah hasil ia berlatih selama wanita itu baru saja pulang dari rumah sakit hingga sekarang. Meski nyeri di perutnya kadang masih bisa ia rasa, tapi tak menghambat ruang gerak wanita cantik itu untuk beraktivitas. Sarapan tersaji manis di atas meja makan, membuat ia kembali berdecak kuat akan hasil yang ia dapat. Setelah dirasa semua pas, langkah kakinya kini ia ayunkan ke kamarnya dan suami. Dulu dia pikir, ia akan rela memisahkan anaknya yang punya satu ruangan sendiri untuk tidur terpisah. Nyatanya saat anak itu hadir, Gia membuang jauh-jauh pikiran pisah kamar dengan sang buah hati. Ia menarik semua ucapannya anak lelaki harus mandiri. Nanti, ada waktunya. Dan kini ia tak akan membuat dirinya terpisah jarak antara Argi dan dia walau itu karena kamar. Tidak untuk sekarang ini. Senyum kembali tercetak ketika ia membuka pintu kamar. Sebagaimana posisi tidur Arya, begitu pula tidur sang bayi kecil. Arya tidur terlentang dengan kedua kaki terbuka, tangan yang satu naik ke atas melewati kepala, dan satu lagi ada di atas perut mereka sendiri. Dan Argi pun melakukan tidur dengan posisi yang sama. Sungguh,
Pemandangan menggemaskan untuk Gia, tatapan lama-lama dan tak ingin terlewatkan. Tapi sekali lagi sayang, waktu tak membiarkan ia mengambil jeda selama itu untuk tidak membangunkan Arya sekarang, kalau tidak pria itu akan terlambat bekerja. Berbekal ketidakikhlasan mengganggu tidur suaminya, nyatanya Gia tetap mengguncang pelan lengan kokoh itu, menpuk pipinya sesekali atau menciumi pria yang pura-pura susah dibangunkan. Padahal, Arya adalah tipe pria yang selalu cepat tanggap. "Bangun Mas, udah siang. Gak ke kantor?" tanya Gia lembut. "Ya, kantor." Entah kenapa Gia merasa aneh dengan tempat itu, karena yang ia tahu sebelumnya dan sudah jadi kebiasaannya, ia akan berkata tidak ke kampus. Sungguh perbedaan tempat yang terpaut jauh. Tubuh besar suaminya menggeliat. Pria itu hampir lupa jika malaikatnya ikut menempati ranjang yang biasa panas akan tubuh kedua orang tuanya, hingga kaki besarnya nyaris menenggelamkan tubuh mungil Argi. Mas, ada Argi kok begitu sih kakinya?" tegur Gia menarik kaki Arya yang melayang di udara saat pria itu hendak berguling ke sisi kiri tapi tak jadi. Secepat kilat Arya menoleh. Ia menatap ngeri bayi laki-laki fotokopi dirinya dan juga sang istri, kemudian menarik kakinya yang masih ditahan Gia, kemudian menarik tubuhnya sendiri hingga duduk dengan baik. Arya mengacak rambut tebalnya sebentar kemudian menoleh pada Argi yang masih menggeliat. Bibir kecilnya akan sesekali mencecap, seolah mencari sumber ASI yang tak dapat ia jangkau. Melihat hal itu tangan Arya gatal menoel bibir tipis Argi yang sudah pasti turunan Gia itu. "Ini ngapain sayang? Bagi ayah dikit lah. Semenjak kamu lahir ayah belum dapat tuh nyoba yang udah berai au." "Kok dipukul, Bunda?" tanya Arya saat pundaknya ditepuk teramat kuat oleh istrinya, seperti tengah menyimpan dendam lama. "Karena otak ayahnya gak bagus, pagi-pagi ngomong ngaco. Udah mandi dulu, aku udah masak hari ini. Sarapan bareng mumpung Argi belum bangun." Walau setengah memberenggut, Arya akhirnya bangkit dari tempat tidur. Dengan seluruh kebiasaan Arya, Gia tak heran lagi jika kini bibirnya sudah ada di atas bibir suaminya, dan detik berikutnya Arya menjauhkan wajahnya demi menatap wajah Gia yang nampak biasa saja. Karena itu, Arya berniat mengganggu. "Kalau yang ini bolehnya kapan, Bunda?" tanya Arya yang tangannya naik dari pinggang hingga berhenti tepat di sumber ASI milik anaknya. Bahkan tangan besar itu sedikit mencengkram saat menangkup dengan pas ukuran yang Gia punya, membuat wanita itu melotot dan melayangkan tangan hendak memukul Arya, tapi kalah cepat saat pria itu sudah berlari ke arah kamar mandi. "Love you Bunda, jangan marah-marah, tambah cantik ayah yang bingung nanti," teriak Arya lalu menutup pintu setelah tadi sempat menyembulkan kepalanya saat mengatakan itu. Sedangkan Gia, wanita itu mencoba menarik napas, memejamkan matanya saat tahu kelakuan suaminya makin menjadi setelah punya anak. Pria itu, makin kesini, makin ada aja tingkahnya. "Tapi gimana dong, Bunda udah terlanjur cinta," ucap Gia yang kini sudah duduk di bibir ranjang dan membungkuk demi bisa menciumi wajah damai putranya. Seolah tak terganggu sama sekali, Argi hanya menggeliat pelan lalu kembali nyaman dalam tidurnya, membuat senyum Gia terkembang lebar. Sarapan pagi pertama setelah putra mereka hadir di tengah-tengah keduanya. Rencana awal mereka yang akan sarapan hanya berdua pupus karena Argi tiba-tiba menangis, membuat Gia dengan sigap menggendong putranya itu. Dan karena rencana mereka gagal, Arya tak kalah dengan ide yang ia punya. Meski Gia mengatakan jika mereka bisa sarapan bersama besok, nyatanya Arya tak menerima penolakan dan mengajukan tawaran untuk Gia. "Ayo lagi," ucap Arya mengarahkan sendok yang sudah ia isi dengan nasi dan lauknya ke arah mulut istrinya dan langsung disambut oleh Gia. "Ya," Arya memberi saran yang untuk menyuapi Gia demi mereka bisa sarapan bersama. Awalnya Gia menolak, takut Argi tak nyaman. Tapi nyatanya, anak itu baik-baik saja. Hanya mungkin ia sedang manja pada bundanya yang tak rela berbagi dengan sang ayah. "Mas," panggil Gia tiba-tiba saat Arya tengah sibuk memotong tempe goreng request dari Arya sendiri untuk sarapan pagi mereka. Nanti siang kalau aku enggak masak kamu." "Ya buat apa masak?
Kamu kan ada mainan baru tuh, dijagian aja. Nanti aku minta anak restoran yang kirim makan siang, jawab Arya cepat, memotong kalimat Gia yang belum selesai terangkai. Gia mengangguk lalu kembali menatap suaminya. Mau ikan yang dibumbu kuning itu ya, Mas, ucap Gia dan Arya kembali mengangguk. Boleh, nanti aku pesen ke Benny, biar dibuatin yang sesuai sukanya kamu. Ada lagi gak? Tanya Arya kembali mengarahkan sendoknya ke depan mulut Gia tapi Gia menggeleng. Udah kenyang. Kenyang? Tanya Arya dengan alis mengernyit bingung. Pasalnya, belum ada setengah piring Gia makan, tapi sudah kenyang. Dapat dari mana itu? Iya kenyang. Mas aja yang lanjutin, ucap Gia menolak sodoran sendok yang ada di tangan Arya menjauh lalu kepalanya pun ikut menggeleng. Baru abis setengah ini, itu juga porsi kecil. Kenyang dari aku yang masak, Mas. Aku udah nyomot itu tempe selama aku goreng dan numis sayur, jadi perut aku udah kayak gentong kalau kamu minta aku buat habisin itu nasi semua. Gak kuat, Mas. Gia mengucapkan itu dengan wajah memelas, membuat Arya menatap Gia pasrah dan akhirnya, sendok yang tadi melayang di udara kini masuk ke dalam mulutnya sendiri. Ini namanya kamu yang mau aku gendut, keluh Arya karena pria itu sudah lebih dulu menghabiskan 2 piring sarapannya. Itu karena sambal terasi yang Gia buat begitu nikmat. Gia terkekeh pelan, sebisa mungkin tak mengganggu Argi yang masih di dekapannya. Gendut juga udah punya anak istri ini, memang kenapa? Kamu malu kalau buncit? Tanya Gia dan Arya menggeleng. Bukan aku yang malu, tapi kamu. Loh, kok aku sih? Mas, tanya Gia tak terima. Ia bahkan tidak pernah protes soal itu pada Arya. Dan kini Arya memiringkan tubuhnya, menatap Gia dengan mulut yang masih bergerak dengan kunyahan pelan. Dan saat makanan di mulutnya habis, barulah ia mulai mengeluarkan suara. Kalau aku enggak seperti sekarang, aku takut kamu berpaling. Kamu hamil aja gak gendut, malah cantik. Abis melahirkan? Jangan ditanya. Makin-makin deh kamu ini. Kadang aku heran, kamu ini asalnya dari surga sebelah mana sih? Tuhan nyiptain kamu pas beliau lagi bahagia banget ya. Sempurna gini, ucap Arya yang entah mengapa membuat semburat merah muda di pipi Gia kembali timbul setelah lama ia kebal dengan adu rayu gombalan sang suami. Bodoh Mas, ucap Gia memalingkan wajah. Semua itu ia lakukan demi menormalkan desiran kuat di pembuluh darahnya, juga degupan jantung yang metalu sekuat deru napas sang pelari. Ini yang namanya indah setelah badai. Perempuan penghangat ranjang episode 220. Arya terhukum. Gia menatap kesal suaminya. Bisa-bisanya pria itu kini asik bermain dengan Argi di saat pria itu harusnya bekerja. Mas, panggil Gia kesal. Dan parahnya lagi, Arya hanya menanggapi dengan gumaman pelan saja, tak menoleh atau menatapnya sama sekali. Fokus pria itu ada pada wajah tampan anaknya. Karena terlampau kesal, Gia melangkah mendekat ke arah ranjang, meraih kasar boneka koala yang Vina pilihkan untuk Argi dan melempar punggung lebar suaminya menggunakan boneka tak bersalah itu. Sontak saja Arya menoleh dengan kedua alis yang saling bertaut. Kenapa sayang? Tanya Arya lembut, seolah lemparan Gia tadi tak membuat masalah untuknya. Kenapa gak kerja? Tanya Gia dengan nada geregetan yang wanita itu tampilkan, tak menutup-nutupi jika ia sedang kesal pada suaminya. Arya menatap Gia dengan mata berkedip pelan, lalu satu tangannya menggaruk ujung alisnya yang tebal hingga kini bahunya terangkat pelan. Gak tahu, gak pengen aja, jawab Arya enteng membuat Gia memejamkan matanya kuat, berusaha menahan umpatan agar tak menjadi dosa saat mengatai suami sendiri. Gia beralih duduk di tepi ranjang, ia memijat pangkal hidungnya pelan sebelum akhirnya ia menatap Arya yang kini kembali menciumi wajah kalem Argi yang terlelap. Ingat akan sesuatu, Gia menarik Arya menjauh dari Argi lalu menatap penuh selidik pada suaminya. Tentu saja hal itu membuat Arya mengerutkan keningnya, ia tak tahu alasan apa yang membuat istrinya bisa menatap ia seperti itu. Kenapa sih?
Kayak lagi lihat hantu aja, tanya Arya menjauhkan tangan Gia yang sedang menahan pundaknya karena hendak kembali menciumi wajah anaknya, tapi dengan cepat Gia kembali menahannya. Arya mengesah panjang, ia menatap Gia dengan wajah lesu. Mau Sun anak sendiri loh ini, bukan anak tetangga. Ya tahu, dia juga anak aku. Ya terus kenapa enggak boleh sih? Tanya Arya sedikit tidak suka karena Gia menghalangi niat baiknya untuk bermanja pada sang putra. Bukannya menjawab, Gia malah mendekat pada Arya lalu mengendus dengan hidungnya yang membuat Arya menatap ngeri pada istrinya. Merasa risih diperlakukan seperti itu oleh sang istri, Arya akhirnya menahan kening Gia agar tak semakin mendekat ke arahnya dengan satu telapak tangannya dan menatap Gia dengan tatapan bingung. Kenapa sih? Yang tanya Arya membuat Gia mendengkus tapi masih tak mau menjawab. Ia malah menepis tangan Arya yang ada di keningnya lalu kembali melakukan gerakan tadi hingga Arya menutup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Ih mas, jangan dibekap. Ya abis kamu ngapain sih? Ditanya bukannya jawab malah ngendus-ngendus gitu. Mirip kayak guguknya polisi tahu, ucap Arya menggaruk pinggangnya yang tiba-tiba saja gatal. Awalnya Gia ingin abai, tapi saat otak cantiknya berputar dan mengulang kalimat terakhir dari Arya, barulah jari-jari lentik Gia bergerak untuk mencubiti pinggang Arya kuat hingga pria itu memekik tertahan. Aduh, kok dicubit? Tanya Arya masih meringis merasakan panas yang teramat sakit karena cubitan yang diberikan Gia padanya. Sungguh, jika Gia mencubit, wanita itu selalu mengambil kulit tubuhnya sedikit, hingga sensasi panas dan terbakar jelas dirasakan oleh Arya. Gia sudah mendelik tajam, menatap suaminya yang sepertinya belum tahu di mana salahnya. Kenapa kamu lihat aku begitu? Tanya Arya yang sedikit ragu dengan pertanyaan yang sudah pasti salah di mata sang istri. Gak tahu salah kamu apa? Tanya Gia dan Arya lagi-lagi mengesah panjang. Arya menggerakkan lagi jarinya untuk menggaruk ujung alisnya lalu menatap Gia ragu. Karena gak kerja, tebak Arya hati-hati. Itu salah satunya. Salah satu, berarti masih ada salah 2, 3, 4 dan... Berisik mas. Bangun kan si Argi. Kamu sih, sentak Gia saat melihat Argi siap untuk menumpahkan tangisannya tapi segera dinina bobokan oleh Gia dengan tangan yang menepuk bokongnya pelan. Arya menatap Gia dan Argi bingung, ini yang salah yang mana sih? Yang dari tadi ngajak bicara juga Gia, dan giliran anak bangun yang salah dia? Oh, Arya lupa, nasib seorang suami selalu salah. Fix. Besok Arya harus memberi sebuah upeti pada Gia agar wanita itu bisa berbaik hati sedikit pada suaminya. Mengalah, Arya bangkit dari atas ranjang, meninggalkan Gia dan Argi yang kini asik berpelukan tanpa mau mengajaknya. Arya mendengkus kuat, mulai hari ini saingannya adalah Argi. Masih kecil saja dia sudah menguasai Gia, bagaimana jika 5 tahun ke depan, atau 10 tahun? Bisa mampus Arya didiamkan oleh Gia demi anak itu. Tapi Argi salah satu anak yang mahal. Mahal karena anak itu begitu penuh perjuangan didapat. Ikhlas gak ikhlas kan kalau begini? Sial, anak sendiri jangan ngaco. Setelah menggeleng, Arya benar-benar keluar dari kamar, menutup pintu pelan lalu melangkah ke dapur untuk mengambil jus lebih dulu sebelum masuk ruang kerja khususnya. Gia tersenyum licik pada Arya, dan pria itu mengumpat beberapa kali saat apa yang istrinya minta di luar nalar. Sayang, ini apaan sih begini? Tanya Arya dan Gia hanya mengedikan bahunya acuh kemudian melangkah mendekati Argi yang ditidurkan di ranjang portabel yang bisa bergerak ke kanan dan kiri saat anak itu tidur. Ranjang itu sengaja Gia letakkan di ruang tengah karena ia yang ingin menonton film. Arya memandang istrinya, lalu menyusul saat tak ada respon apa-apa dari Gia saat pria itu berdecak kuat lalu kini pria itu sudah sampai di samping sofa, tempat yang diduduki Gia dengan segelas jus buah dan sayur yang disarankan oleh Hilda untuk ia minum demi melancarkan ASI untuk Argi. Gia tahu jika Arya ada di sampingnya,
Tapi wanita itu lebih suka mengabaikan Arya hingga hembusan napas berat pria itu dapat Gia dengar dan membuat dirinya menggulung senyum. Bunda A, rengek Arya seperti anak kecil berusia 5 tahun, kaki yang menghentak di lantai lalu berjongkok cepat dengan tangan yang ia gunakan untuk menggoyangkan tangan Gia. Gia melirik, mencoba menahan tawa saat wajah suaminya begitu memelas padanya. Setelah puas menatap suaminya yang kini tampil berbeda, Gia membuang muka, pura-pura menunduk untuk mengecek Argi padahal wanita itu terkikik tanpa suara. Jelas selera humor Gia teramat receh, hanya dengan melihat Arya menggunakan dasternya saja berhasil memicu rasa humor wanita itu hingga tak kuat menahan bendungan tawa. Apalagi saat Arya kini menatap Gia dengan tatapan memohon dan mengiba, membuat Gia tak lagi bisa menahan tawa yang harusnya sejak detik pertama melihat Arya sudah ia tumpahkan. Dan karena melihat Gia yang tertawa kencang sampai ujung matanya berair dan luka di perutnya kembali nyeri, Arya hanya bisa mendengkus kuat karena ini hukuman yang harus ia terima dari sang istri. Hahaha. Puas. Terus, ketawa aja terus. Aku mah enggak apa-apa kok. Arya membuang muka, beralih meleseh di lantai lalu melipat kedua tangannya di sandaran sofa dan merebahkan tubuhnya hingga helaan napas berat kembali ia keluarkan. Tapi tanpa iba, Gia masih asik tertawa kencang. Seolah mendungkung bundanya, Argi bahkan tak terganggu dengan suara tawa Gia yang begitu memenuhi ruang tengah apartemen mereka. Kali ini Gia berhasil meredakan tawanya sedikit. Masih ada sisa-sisa tawa. Tangannya bergerak mengusap air mata di sudut mata dan kembali mengatur tempo napas yang mulai ngos-ngosan bak abis berlari. Gak usah senyum-senyum, sentak Arya tak suka tapi Gia masih mengulas senyum. Senyum yang lebih seperti senyum mengejek suaminya dengan satu jari telunjuk menusuk-nusuk pipi pria itu. Abis gemes, kata Gia polos membuat Arya mendelik, tapi tak sama sekali membuat Gia takut. Udah aku gak nyaman. Arya kembali mengeluh tapi Gia tetap pada pendiriannya. Aku kasih 2 pilihan deh. Seakan mendapat angin segar, mata Arya berbinar dan dengan cepat menoleh pada Gia lalu menanti kalimat Gia selanjutnya. Pilihan pertama, kamu pakai ini di dalam apartemen 1 hari full, atau kamu keluar seperti biasa tapi aku dandanin dan kita nongkrong di kafe seberang apartemen. Apaan? Ucap Arya menggeleng kuat lalu mencebik. Enggak, udah ini aja deh, mending seharian pakai daster kamu daripada keluar pakai makeup. Taruh mana muka aku kalau gitu? Gia kembali tersenyum geli lalu mengusap puncak kepala Arya sayang. Taruh sinilah, muka kamu di sini dari lahir, Mas. Lagian ini juga hukuman buat kamu karena kamu nakal. Arya mengesah, lagi-lagi hukuman. Padahal ia sudah menjelaskan sejak awal dan saat itu Gia oke-oke saja, kenapa sekarang jadi masalah sih? Kemarin kamu oke aja sih, kenapa sekarang jadi gini? Kemarin otak aku lagi gak baik saat berfungsi, jadi pas denger kamu jebak dia dan lihat tubuh wanita lain aku masih biasa aja. Pas inget lagi kok kesel, ya udah, daripada aku kesel lama-lama mending aku hukum dan aku lega. Kamu mau aku kesel sama kamu seumur hidup, Mas? Kali ini Arya menggeleng dengan tampang kalem, dan Gia dengan cepat menepuk tangannya lalu menepuk-nepuk puncak kepala Arya sayang. Ulu-ulu, sayang deh sama Mas. Gia makin teratur menepuk puncak kepala Arya, dan pria itu hanya bisa pasrah. Ya, pasrah. Mau apa lagi? Daripada dandan dan jalan keluar, mending dihukum pakai daster di dalam apartemen, walau sejatinya Arya menolak adanya hukuman ini. Sebagai suami baik, aku akan kabulin semua permintaan kamu. Nah, itu satu kalimat yang Arya sesali saat tadi Gia meminta sesuatu padanya. Ternyata yang diminta adalah ini. Mau apa lagi? Nasi sudah dimakan gak mungkin dijadiin beras lagi, kan?